kenapa orang tuh bisa menganggap small talk apa karena namanya small talk itu tuh nggak penting gitu. Jadi basa-basi kan bahasana bahas sini. Tapi banyak orang tuh yang ngerasa bahwa aduh, I don't have any energy. Kalau lu basa-basi aja ngerasa kagok, apalagi ketika harus ngomong big or important talk. Nah, gimana sih caranya menangani rasa canggung ketika kita mau memulai small talks itu? Canggung itu pasti ada banget, apalagi ketika misalnya kita tidak terbiasa untuk melakukan basa-basi itu sendiri. Kalau misalnya mau memulai small talk, kunci pertama adalah mulai aja dulu, coba. Karena ketika udah coba, kita jadi tahu. Kalau dari sudut ilmu jiwanya ya, tentang fenomena namanya proyeksi. Secara gampang ya, kita menjudge diri sendiri, kita menilai diri sendiri, lalu tanpa sadar kita memproyeksikan pendapat kita ke orang lain. Nah, itu yang membuat kita jadinya over conscious ya, jadi merasa kayak, wah, aku harus ngomong dengan sempurna. Dalam dunia ini ya, kamu bukan pusat dunia gitu. Tiap orang sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Kali ini segmennya Lemon. Kalau Lemon berarti biasanya ada bintang tamu. Hari ini tuh kayak aku ditemenin sama Kak Dea Rizkita. Yeay! Terima kasih loh, aku udah diajak ngobrol main di sini. Atau ngasih orang yang masuk langsung tuh kayak auranya tuh positif gitu semuanya. Masya Nah, luar biasa sekali ya. Langsung nodong tanda tangan loh tadi ya. Tapi seneng banget Kak Dea Rizkita ini tuh salah satu ini ya, komikator sih. Communication trainer. Ya, komunikator. Ada communication sekali. Nah, latar belakangnya juga psikolog. Nah, Jadi sebenarnya ini Wikipedia-nya belum diupdate ya. Jadi sebenarnya aku S1-nya psikologi, lalu sempat melanjutkan S2 magister profesi psikologi, tapi nggak beres. Nah, jadi mantan calon psikolog mungkin itu. Sekarang lebih ke pasien ya. pasien rawat jalan. Iya betul. Oke, terus sekarang juga aktif ngonten di berbagai sosial media platform. Nah, tadi tuh aku sempat ngobrol-ngobrol juga nih di balik layar. Kali aku nanya ke konten-kontennya Kak Dea ini tuh lebih untuk apa dan banyak banget, dan aku juga jadi tertarik banget nih. Kontennya itu untuk membangun kepercayaan diri kebanyakan ya. Yes. Salah satunya mungkin aku sih betul. Kadang-kadang tuh emang kita tuh kisut gitu kalau misalnya ngomong sama orang, kayak untuk berhadapan sama orang yang apalagi yang penting, kayak hari ini aku berhadapan sama Kak Dea, aku agak sedikit takut sebenarnya. Nah, gimana cara untuk membangun kesiapan mental untuk lebih percaya diri itu? Bisa langsung aja follow Instagramnya atau sosial medianya Kak Dea. Jadi biar tahu lebih lanjut. Thank gitu. you. Kak Dea juga denger tuh katanya tuh enggak mantan ya berarti ya, perwakilan Indonesia untuk Miss Grand International 2017. Betul. Sama Putri Indonesia Perdamaian 2017. Betul. Jadi memang di tahun itu dikirim ada ajang kecantikan namanya Putri Indonesia, mungkin teman-teman juga tahu. Di situ pemenangnya dikirim ke ajang internasional. Karena aku waktu itu runner up 3, dikirim ke ajang internasional di Vietnam namanya Miss Grand International gitu. Mantap. Dia juga punya course loh teman-teman, e-course yang judul e-course-nya itu adalah berhenti menjadi pemalu. Iya. Itu banyak yang membutuhkan sih. Pasien-pasienku itu banyak yang datang dengan keluhannya adalah dia malu untuk ketemu dengan orang gitu, dan malu untuk ngomong. Dan kadang aku mikir ya gimana ya, ini orang-orang ini tahu bahwa mereka tuh butuh berkembang. Aku juga tahu, tapi kayak ada jembatan gitu antara mereka, ada jurang yang kayak gimana ya gitu. Dan mungkin ya course seperti ini memang dibutuhkan. Itu belum ngajarin dari dasar tuh. Jadi aku mengajak teman-teman untuk di course ini tuh untuk menemukan kepercayaan diri dari dalam. Find confidence from within. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman, pemalu itu kan kumpulan perilaku ya dok. Yes. Kalau misalnya orang udah bilang diri dia, aduh dok saya pemalu banget nih dok. Oh iya. Berarti dia sudah self-claim bahwa dia memang seorang pemalu yang jago banget. Profesional. Profesional. Karena dia udah meraktekin perilaku orang malu tuh entah berapa lama. Nah, entah mungkin 5 tahun, 10 tahun, mungkin seumur hidupnya dia. Jadinya dia merasa bahwa pemalu adalah diriku. Padahal sebenarnya cara untuk jadi percaya diri, salah satunya yang di e-course aku ajarkan juga adalah ya kita shifting aja perilakunya.
untuk jadi untuk jadi percaya diri, berarti kita harus menerapkan perilaku orang-orang yang percaya diri. Nah, masalahnya kan nggak langsung jump in ke sana. Betul. Tapi aku ngajak juga mereka, teman-teman di e-course aku, untuk bisa menemukan root-nya yang bikin nggak percaya diri itu sebenarnya apa, gitu. Jadi kalau bener nggak tahu mulai dari mana, ya mulai dengan menemukan Kan itu dulu ya. Iya. Dan kalau udah ada tanda bahwa aduh, kayaknya aku nggak mau deh jadi gini terus, itu tuh justru good sign kan. Oh iya. Tadinya udah bosen jadi pemalu nih, pengen upgrade diri. Nah, aku ada untuk teman-teman di situ. Di situ cuma e-course video singkat dan juga ada panduan journaling yang bisa teman-teman pakai. Oke. Mantap. Penasaran aja. Banyak kan umur berapa sih kalau yang tertarik mengikuti itu? Banyakan sebenarnya usia kuliah akhir dan juga awal kerja. Oh, ketika masuk dunia nyata itu ya. Ketika masuk dunia nyata. Benar. Nah, kalau kalian kayak tertarik untuk ikutan, boleh langsung aja nih di Instagramnya Kak Dea ya. Ya, Dea Rizkita. Oke. Karena kita ada nih pembahasan yang sesuai banget untuk topik hari ini. Yaitu ya biar kita mulai nih untuk kayak spill dikit dari course-nya Kak Dea, yaitu tentang basa-basi atau small talks. Biar kayak PD-nya ningkat dikit, gitu. Kan ini Kak Dea ahlinya gitu. Nah, sebenarnya tuh kadang-kadang tuh orang kalau mau ketemu orang baru tuh kan ada small talks gitu. Kadang-kadang tuh juga orang menganggap small talk tuh adalah hal yang remeh gitu, kayak ngomong basa-basi doang gitu. Aku juga bisa, semua orang tuh bisa basa-basi. Padahal sebenarnya small talk tuh ada sebuah skill yang perlu dilatihkan gitu. Tidak seringan itu dan tidak semudah itu. Nggak semua orang tuh bisa small talks. Menurut aku seperti itu ya. Itu menurut keyakinan saya. Oke, supaya aman ya. Supaya aman. Tapi kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Gitu. Tapi kayak kenapa sih ada orang, aku mau nanya buat kalian berdua boleh nih. Atau terutama untuk Kak Dea deh. Kenapa orang tuh bisa menganggap small talk, apa karena namanya small talk, small gitu. Itu tuh nggak penting gitu. Kalau small talk tuh kayak basa-basi, ringan gitu. Kenapa sih orang tuh bisa menganggap kayak gitu? Jadi basa-basi kan bahasana bahas sini ya. Itu yang belum tahu ya. Itu tuh ada kepanjangannya sebenarnya. Basa-basi, bahasana bahas sini gitu. Jadi orang banyak kan yang mikir bahwa aduh gue malas deh kalau disuruh basa-basi, udah gak ada energi lagi, ya kan? Sebenarnya orang tuh betul, semua orang bisa basa-basi. Masalahnya lu mau atau enggak nih basa-basi. Banyak orang bilang untuk teman-teman kan, klienku tuh kebanyakan korporat. Di dunia korporat tuh kan juga basa-basi dibutuhkan ya. Lobby. Bukan cuma ketemu orang baru aja, tetapi sama potential person, sama kolega kerja, itu tuh tetap juga dibutuhkan basa-basi. Tapi banyak orang tuh yang merasa bahwa aduh, I don't have any energy untuk melakukan basa-basi. Nah, aku di situ tuh selalu mungkin ini juga karena kita tuh udah banyak hal yang bisa mendistraksi kita ya. Aku tuh ngebayangin dulu ketika gawai kita belum secanggih sekarang, yang layarnya tuh biru, lalu gamenya tuh ular makan batu, itu kayaknya keinginan kita untuk misalnya tegur sapa dengan kanan kiri atau orang yang lewat di depan kita tuh masih tumbuh besar. Tapi sekarang nampaknya daripada gue ngajak ngomong sebelah gue, mending gue lihat HP aja deh. Ngupiak HP-nya sendiri, ngupiak apa itu bahasa? Ngupiak apa ya? Mengulik HP-nya sendiri, padahal mungkin dia juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi karena ada distraksi itu juga, akhirnya ada pilihan untuk tidak melakukan basa-basi. Tapi menurut aku, mungkin nanti Dokter Andreas tambahkan juga, kalau lu basa-basi aja ngerasa kagok, apalagi ketika harus ngomong big or important talk. Alah, nggak usah lah, nggak penting, basa-basi doang. Oke, tapi kalau basa-basi aja kita canggung, gimana kita mau ngomongin hal-hal penting ke depannya? Sedangkan hal penting ke depannya atau potential thing ke depan yang bisa kita obrolin itu baru bisa terjadi ketika orang lain udah trust dulu sama kita, udah nyaman dulu sama kita. Lah, gimana ujuk-ujuk ngomongin hal penting padahal hal sesepele menanyakan kabar atau dari mana Pak? Kadang kan kita udah tahu nih orang dari mana, dari rumah dia nih pasti gitu kan. Tapi keinginan kita untuk membangun hubungan itu kan yang sebenarnya bisa mengantarkan kita pada important talk. Kenapa sih kayak misalnya kalau orang tuh kalau nggak ngomongin hal berat itu tuh kayaknya ada kesan kayaknya kurang pintar gitu. Kayak kalau nggak deep talk tuh sekarang kayak jadi tren banget ya? tuh. Iya.
ini terkait zaman sih ya. Aku bayangin zaman batu itu juga orang nggak ngomongin yang berat-berat gitu. Nggak ada gitu. Hidupnya udah berat deh kayaknya. Manusia purba lagi ngasah kampak. Menurutmu ada manusia lain nggak sih di planet ini selain kita gitu? Nggak ada kayak gitu kan. Mereka cuma kampak lu tajam nggak? Gitu. Nggak tajaman kampak gua. Udah gitu aja kan. Jadi bener, seiring dengan sosial media kita jadi melihat, membandingkan, dan akhirnya mungkin sebelum sosial media ya, tentang televisi aja kan, kita melihat ada yang gambaran orang yang dianggap ideal, yang pinter, yang ngomongnya, bahkan ini untuk ngomong aja ada anggapan bahwa cowok itu yang suaranya lebih berat, deep voice itu ya, kayak apa, radio voice itu dianggapnya itu bakal lebih keren. Akhirnya terbentuk standar kayak gitu, dan standar itu nggak salah sebenarnya tentang cowok badannya bagus, tinggi, six pack, suara berat, itu nggak salah. Cewek yang badannya kayak jam pasir gitu, itu nggak salah juga. Ada standar seperti itu. Tapi itu sebenarnya minoritas loh. Itu malah minim sekali. Cuma dengan ada sosial media, dengan adanya TV, Terspotlight lah. iya, seolah-olah itu yang wajar. Nah, akhirnya tanpa sadar kita pun jadi melihat bahwa, oh, kalau di sosial media ini omongan yang receh itu nggak bagus. Ketika orang mulai fafifu, was-was, ngomongin berat, itu keren Pakai dianggapnya. bahasa yang kata-kata yang sulit. Iya, jadi akhirnya terbentuk standar gitu, dan aku bilang standar itu nggak salah di tempat tertentu. Tapi bukan berarti semuanya harus kayak Begitu, gitu. iya Nah, kan tergantung porsinya, dan aku setuju small talk itu bagus, terutama untuk di awal. Mungkin kita bisa bayangkan kayak makanan ya. Small talk itu kan kayak makanan kecil. Kayak appetizer. Iya. Appetizer. Ya, mungkin ada orang yang nggak butuh itu bisa langsung makan besar, tapi kalau mau yang proper, dari awal dulu pelan-pelan mempersiapkan tubuh kita, baru makan yang lebih besar, begitu. Untuk meningkatkan selera makan juga Betul ya. sekali. Sampai akhirnya meningkatkan selera untuk bicara ke hal penting lainnya. Mantap. Mantap juga. Aku setuju tadi Suka, tentang suka. ini ya, membina raport. Karena aku pun ketika ketemu sama pasien gitu, banyak orang tua yang mungkin nanya gini, dok, kok anak saya mau ngobrol sama dokter gitu, dikiranya gue jago, padahal saya ngomongin game, Bu. Anak-anak yang datang kan remaja atau dewasa muda kan rata-rata main game ya. Iya. Tinggal nanya aja, lu suka main game? Game apa? Nah, kebetulan saya kan juga suka main game. Jadi gampang tuh, walaupun saya nggak main gamenya, paling nggak tahu game apa yang mereka Yes. mainkan. Dan bener loh, dengan ngobrol gitu, tanyain cerita, oh gimana mainnya, bla bla bla, itu mereka sudah cukup untuk membuat trust. Iya. Kalau di otak yang terjadi adalah sistem emosional dan sistem limbik yang tadinya tuh berjaga-jaga banget. Wih, ini orang mau nanya apa nih ke Defense gua nih? banget Wih. ya. Anak remaja atau baru dewasa muda datang ke psikolog atau psikiater kan langsung, wah, gue mau digali nih, gue mau dianalisa nih. Wih, pertanyaannya, lo suka game apa? Runtuh langsung tuh semua. Bener. Langsung dia ngobrol, dan tanpa sadar betul dia jadi trust bahwa, oh, orang ini ternyata bukan orang jahat yang mau menggali-gali saya kok. Iya, Itu iya, ngebantu iya, iya. banget. Dan dia juga mungkin ngerasanya jadinya lebih santai kali ya. Yes. Iya, jadi Iya. building rapport itu benar-benar. Benar. Jadi sebenarnya small talks tuh bukan sekedar basa-basi bahasa-bahasa ini, tapi ya makanan pembuka Yes. untuk sebuah obrolan yang lebih berat lagi. Bahkan di medis ya, kami itu dulu selalu diajarkan begini. Prinsip yang kami disuruh untuk benar pegang adalah people don't care how much you know until they know how much you care. Di awal kan mungkin basa-basi itu biasanya kita bahwa aku peduli hobimu, aku Yes. peduli tentang keluargamu, tentang rumahmu di mana, kamu berasal dari kota mana, sampai dia akhirnya jadi bisa terasa sama kita. Betul. Nah, gimana sih caranya menangani rasa canggung ketika kita mau memulai small talks itu? Canggung itu pasti ada banget, apalagi ketika misalnya kita tidak terbiasa untuk melakukan komunikasi atau basa-basi itu sendiri. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman di kelasku gitu, kalau misalnya mau memulai small talk, kunci pertama adalah mulai dan memikirkan apa sih worst case skenario-nya. Kan sebenarnya ketika kita melakukan basa-basi, apa sih worst case skenario-nya? Paling dicuekin doang sih. kan. Paling awkward doang kan. Nggak akan sampai tiba-tiba terjadi isu global yang membahayakan. Tiba-tiba Nggak, dipencet kan? nuk button. Iya kan, maksudnya nggak juga. Jadi aku selalu bilang mulai aja dulu, coba. Karena ketika udah coba, kita jadi tahu sebenarnya tipe-tipe orang nih kan masuknya beda-beda nih. Ada orang yang sekalinya ditanya tumpah. Semuanya Ada orang yang sekalinya ditanya baru kita mau mulai basa-basi jawabnya seadanya. Ada, and that's okay juga. Kita jangan beranggapan bahwa ketika orangnya itu nggak mau jawab atau nggak mau cerita, terus berarti kita gagal melakukan small talk. Nggak juga. Kadang kan itu, ingat tujuan awal small talk kan untuk rapport aja sebenarnya, memecah kebekuan lah, icebreaker lah. Bukan berarti jadi inti dari topik yang akan kita sampaikan. Tapi kalaupun ada, itu perlu.
Jadi mulai aja dulu, nggak apa-apa tahu. Iya Bener sih. Kebanyakan orang nunggu sempurna dulu ya, udah harus Nah. punya omongan dari awal sampai akhir baru ngomong. Terus termasuk itu juga dok, dan Kak Sora yang bikin orang itu malas untuk beropini, bukan small talk aja, tapi orang malas beropini karena beranggapan idenya jelek. Kadang-kadang kita itu tidak butuh ide bagus dan sempurna. Betul, betul, betul. Kita butuhnya kontribusi seseorang. Dan kontribusi ini ketika misalnya satu ide biasa aja ketemu ide biasa lainnya, kita kan akan saling melengkapi sebenarnya. Nah di dunia profesional, baik itu kuliah maupun kerja, banyak orang tuh yang merasa, aduh enggak deh, gue gak mau ngasih ide gue jelek. Iya. Loh, kita nggak butuh ide bagus ataupun ide sempurna, karena nggak akan ada ide yang Betul. sempurna itu. Tapi mau kontribusinya sebenarnya. Iya. Dan aku jadi ingat pembahasan kita sama Trisa. Kalau misalnya manusia itu membutuhkan friction. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya ide lu sempurna, ya tidak akan ada frictions, tidak akan ada pendapat dari orang lain gitu, dan tidak akan ada pembahasan juga ya. Menarik ya. Gitu. Iya. Kenapa sih kalau misalnya orang lain tuh cenderung untuk memperhatikan kita, gaya bahasa gitu, ataupun kayak kata-kata apa yang kita gunakan, kayaknya tuh kayak apa ya? Jadinya kita terlalu berhati-hati dalam pemilihan kata gitu. Itu yang kadang-kadang bikin kita takut untuk berbicara atau berpendapat mungkin. Ada nggak sih apa Oke. itu spotlight effect aja? Oke, nanti spotlight effect mungkin bisa ini ya. Kayaknya itu sering juga dalam komunikasi. Kalau aku akan mengambil kalau dari sudut ilmu jiwanya ya, tentang fenomena namanya proyeksi. Jadi proyeksi itu adalah kita secara gampang ya, kita menjudge diri sendiri, kita menilai diri sendiri, lalu tanpa sadar kita memproyeksikan pendapat kita ke orang lain. Betul. Misalnya aku menganggap bahwa Andreas ini so pinter nih, Andreas ini nyebelin. Tanpa sadar aku memproyeksikan pendapatku, dan ketika ngobrol sama orang, misalnya orang itu begini, aku langsung tuh memproyeksikan, tuh kan, dia nganggap gue nyebelin kan, nganggap gue so pinter kan, gitu. Padahal bisa jadi dia begini mikirin hal yang lain, gitu. Nah, itu yang membuat kita jadinya over conscious ya, jadi merasa kayak, wah, aku harus ngomong dengan sempurna. Padahal gini, dalam dunia ini ya, kamu bukan pusat dunia gitu. Tiap orang sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Aku kemarin tuh menantang diriku dok, dan Kak Sora, aku menantang diriku untuk take konten di tempat umum. Nah, jadi ini mungkin berkaitan sama spotlight effect ya. Jadi walaupun aku ini ngajarin orang ngomong, ngajarin orang percaya diri, tapi ada kalanya ada momen-momen aku tuh nggak pede juga. Salah satunya adalah ketika filming di tempat umum dan aku ngomong. Itu berbeda dari biasanya soalnya ya. Iya, karena itu berbeda. Biasanya aku kalau take konten ya di ruangan tertutup, cuma ada aku dan timku misalnya ya, atau di ruangan kelas training, pelatihan gitu. Nah, aku coba tuh bereksperimen melawan ketakutanku untuk ngomong di tempat umum. Ada orang ngeliatin mah pasti ada. Dan orang yang kayak tatapannya gitu kayak ngapain lo, siapa lo, influencer lo, gitu tuh ada pasti. Cuma aku akhirnya beranggapan bahwa benar kayak tadi dokter bilang, kita itu pemeran utama di kehidupan kita sendiri aja, ya kan? Orang lain pemeran utama di kehidupan mereka sendiri gitu. Jangan sampai apa pemikiran orang lain, penilaian orang lain mendefinisikan siapa diri kita. Jadi aku setuju tuh berkaitan sama yang proyeksi itu, karena ternyata benar kadang-kadang ketakutan itu yang bikin kita sendiri, yang ngasih makan kita sendiri. Bisa jadi orang lain tuh sebenarnya berekspresi atau gesturnya kayak skeptis, itu bisa jadi tuh mikirin yang lain, bukan mikirin kita aja gitu. Kemungkinan itu banyak ya, karena dan kita juga nggak bisa menyimpulkan gitu aja. Betul, dan nggak apa-apa, hak orang juga kan untuk misalnya berekspresi yang kayak itu mungkin dia lagi mikirin kita atau mungkin mikirin yang lain, ya terserah aja. Siapa tahu dia kayak emak gua tuh. Statementnya kayaknya gue denger nih gitu ya. gitu. Nah, kepikiran gara-gara ngomong soal pendapat orang lain atau penglihatan orang lain gitu, aku jadi kepikiran, ada nggak sih, itu juga kan kadang-kadang bikin kita takut bersosialisasi. Ada nggak sih istilah atau kayak diagnosa atau apapun lah yang kalau kita tuh takut untuk ngobrol sama orang baru? Oke. Gitu. Jadi yang sering beredar ya kan ngomongnya introvert gitu. Nah, aku iya, introvert, iya. jadi aku nggak bisa ngomong di depan orang Itu banyak. sering banget tuh jadi alasan tuh. Gitu, padahal introvert kan nggak berhubungan dengan dia ngobrol atau enggak. Itu kan berhubungan dengan gimana dia bersosialisasi, tentang energinya. Tapi itu bisa jadi satu pertimbangannya. Tentu saja orang yang mengkategorikan dirinya ekstrovert akan lebih mudah untuk socialize, dan semakin banyak orang yang energi makin banyak. Bagi introvert tetap bisa, tapi energi yang dibutuhkan pasti lebih besar. Nah, itu kemungkinan pertama. Yang lain ada kondisi namanya social
fobia. Ya, social phobia ini berbeda dengan agorafobia. Nah, ini karena sering orang tertukar. Pada social phobia itu yang dia takuti, yang dihindari adalah interaksi sosial. Ngobrol sama orang, terutama orang-orang yang baru, yang belum dikenal. Iya. Nah, tapi ketakutannya beda dengan ketakutan orang yang, aduh, gue malu nih, belum kenal. Beda. Pada social phobia, dia ketakutannya sangat besar. Dan tadi seperti langsung membayangkan yang semua hal buruk yang bakal terjadi. Dan mungkin banyak orang yang mengalami social phobia, tapi nggak terlalu masalah. Mungkin kalau pekerjaan dia nggak membutuhkan interaksi dengan orang. Tapi seringkali social phobia ini mungkin dialami misalnya oleh anak sekolah atau mahasiswa yang perlu presentasi. Gitu. Atau yang dia butuh untuk interaksi ngobrol sama orang gitu. Nah, kalau agorafobia ini agak berbeda. Ini adalah ketakutan dengan situasi ramai. Jadi dalam situasi ini dia seandainya ada orang yang dia kenal, atau kalau misalnya dia ketemu orang yang asing tapi dalam tempat yang nggak terlalu ramai, itu masih nggak apa-apa gitu. Nah, ada lagi satu yang lain lagi ya, ini mungkin agak spesifik, yaitu performance anxiety. Kalau ini spesifik nih, dia mungkin pas ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, tapi harus presentasi, tampil, wah langsung tuh. Tiba-tiba langsung dianggapnya ini ujian gitu, bukan lagi ngobrol-ngobrol. Ini mengancam. Betul. Gitu ya, Dok. Nah, orang gini nih ketika dia ngobrol nih nyantai, tapi begitu udah ini langsung, waduh, langsung tuh keringat dingin. Nah, itu kalau itu berbeda kan ya situasinya. Nah, tapi artinya ada situasi kayak gitu, dan dalam proses terapi misalnya kita akan ngobrol dulu. Kita mencoba ngajak dia mengenali apa ketakutannya, apakah mengingatkan sesuatu di masa lalu. Baru dari situ kita terapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang berat banget mungkin butuh obat, tapi targetnya pasti gini, mau obat gimana pun yang dikasihkan, bener dia perlu mencoba, perlu mulai, nggak bakal bisa gitu. Kalau misalnya dia berharap obatnya tiba-tiba sembuh terus dia Terus lagi dia langsung cas-cus, bisa cas-cus. nggak mungkin Nggak itu. mungkin ya. Nah, kan kadang-kadang kita tuh lagi kenalan sama orang baru nih, terus kita tuh canggung gitu, atau nggak kayak tadi mau nyoba small talk tapi bingung gitu. Ada nggak sih dari sisi psikologi itu penjelasannya gitu, kenapa kayak gitu? Oke. Ini terkait dengan otak ya. Jadi otak kita ini kan banyak bagian-bagiannya, dan yang biasanya berperan dalam kecemasan itu pasti sistem emosional kita, sistem limbik. Yang sering terjadi adalah ketika kita berhadapan dengan interaksi sosial, yang bagi orang-orang yang takut itu langsung fight or flight response-nya tuh kencang banget. Yang harusnya ini suatu interaksi normal, bagi dia seperti berantem. Namanya orang berantem ya tadi kan, seolah-olah aku harus menang. Gimana cara menangnya? Oh, dia mikirin segala skenario. Aku harus ngomong apa, harus ngejawab apa. Padahal orang diajak ngomong mungkin cuma pengen ngobrol aja, nggak pengen berantem. Begitu. Jadi aku mengajak untuk melihat semua interaksi itu jangan langsung dianggap debat deh. Dialog ya. Dialog gitu. Dialog. Yes. Memposisikan diri menjadi pendengar, maksudnya berdialog itu akan jadi jauh lebih nyantai ya, Dok, daripada udah langsung berpikir bahwa jangan-jangan ini Dia menyerangku ya. Dia menyerangku, ini kondisi mengancamku gitu ya. Bagi orang yang sangat sensitif, bahkan ketika orang loh kok gitu, itu tuh dianggap serangan. Nah, menarik nih, Dok, karena banyak juga di training-trainingku gitu ya. Kan aku selalu percaya bahwa kita tuh semuanya dulu terlahir ya seperti kertas putih, tabula rasa John Locke lah ya. Tergantung bagaimana lingkungan kita membesarkan kita, ataupun lingkungan pengasuhan kita mengasuh kita pada saat itu. Nah, di kelasku kemarin tuh aku sempet tuh yang namanya memberikan sedikit insight kepada teman-teman peserta bahwa kita ini sebenarnya jadi seperti ini bukan karena pure kita pemalu, atau bukan karena pure kita memang nggak bisa ngomong, tapi ada latar belakang kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin mempengaruhi. Aku nyebutnya di kelasku tuh personal CV, Dok. Personal Jadi, CV. Yes. Kalau professional CV itu kan kayak educational background gitu, atau skill, pengalaman. Nah, personal CV itu lebih ke nilai-nilai apa nih yang pernah tertanam di masa kecil yang kita download dan kita bawa sampai sekarang, dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ternyata itu tuh banyak mempengaruhi teman-teman di kelas, bagaimana mereka bicara, small talk, bagaimana beropini. Ternyata mereka ada tuh yang bilang bahwa saya tuh nggak pernah dapet ruang, Mbak, waktu kecil untuk bicara. Makanya saya ngerasa kikuk kalau sekarang tuh saya harus bicara. Nah, itu menurut dokter make sense gak sih? Yes, Iya. itu possible. Kalau aku dalam buku Semangka aku nyebut konsepnya itu narasi. Narasi itu adalah stories we tell about ourselves kan. Kayak tadi, ya aku ini orangnya pemarah. Gawatnya adalah kalau memang itu dipegang terus-terusan, akhirnya dia jadi nggak mengubahnya. Karena ya aku kan pemarah. Menjadikan identitas ya. Iya. Begitu. Sama kayak misalnya aku laki-laki. Ya udah, emang itu identitasku. Jadi aku memegang itu dengan erat. Sayangnya ini kan kayak tentang pemarah, pemalu, itu kan semuanya bisa untuk diubah. Asal tahu kenapa. Nah, kalau kita gali lagi, narasi itu yang menceritakan bukan kita awalnya. Yes, Iya, itu dia. itu diberikan oleh orang Diberikan. lain. Iya. Kamu nggak usah ngomong, kamu kan nggak tahu apa-apa, kamu masih kecil. Nah, terus diomongin ke teman-temannya, ih dia nih pemalu.
Tervalidasi terus lah. ya, oh aku pemalu ya. Yes. Lama-lama Iya, jadi iya, gitu. Dan iya, dari iya. narasi itu dari cerita orang lain, lama-lama kita adopsi jadi cerita kita. Yang Gitu kan? bahayanya kalau kita tidak upgrade itu gitu ya. Dok. Betul. Nah, aku mengatakan juga bahwa narasi itu sama seperti file Word ya. Kalau di komputer kan bisa kita edit tuh. Ya, revisi satu final, revisi satu final. Final fix. Nah, final siap print gitu. Itu kan bisa diedit. Kenapa narasi hidup kita nggak bisa kita edit? Nah, makanya kan dengan mengikuti kursus, dengan kita mencoba untuk, udah aku nggak mau jadi kayak gini, itu kita mulai lo mengedit. Dan sekali edit kan nggak harus final ya. Iya. Nggak apa-apa, bisa untuk berubah-ubah. Oke, balik lagi nih ke small talks gitu. Ada nggak sih tips atau kayak small talks yang kita bisa pakai untuk kayak mulai percakapan tapi nggak nyangkut ranah privasi? Gitu kan biasanya tuh orang nih ketemu sama orang atau nggak orang kita reuni ketemu sama teman lama mau nanya basa-basi nih tapi nggak mau, biasanya kan ada aja yang kayak gemukan Biasanya ya apa sih sekarang. basa-basi orang sekarang? Apa ya sekarang Biasanya, udah nikah belum? nah udah Gitu. nikah belum? Kapan nikah? Kapan Gemukan punya- ya? Iya. Ijazahnya asli nggak? Gitu. Lo nggak basa-basi dong. Oh iya, Kalau heeh. itu. Ya. Salah. Kerja di dapur mana nih? Jadi gimana biar basa-basinya tuh tetap proper gitu dan tidak menyakiti. Kadang-kadang orang-orang tuh nggak mau basa-basi karena takut salah ngomong. Ya. Jadi sebenarnya tuh basa-basinya tergantung sama siapa nih. Kalau misalnya sama orang baru, kita tuh hindari topik-topik yang sensitif. Topik sensitif tuh apa sih? Misalnya kayak pekerjaan. Pekerjaan itu tuh sensitif sensitif. ya? Pekerjaan dalam arti Siapa tahu kan 19 Kerja. juta lapangan kerja. Oh iya. tahu lapangan padel. Oh iya, Ya kan? lupa. Contohnya kayak pekerjaan nih, tapi pekerjaan kalau cuma kerja di mana itu rada biasa aja. Tapi kalau udah menyangkut kayak berapa sih penghasilannya di situ? Itu kan udah sensitif. Iya sih. Status itu juga sensitif. Single ya Mbak, itu juga sensitif. Tergantung, ketika ketemu sama orang baru, aku selalu menyarankan untuk observasi apa yang ada di depan mata kita untuk jadi bahan obrolan. Jadi misalnya, entah di depan nih ada apa nih yang bisa kita jadiin bahan obrolan. Jadi rumusnya adalah pertanyaan baru perkenalan. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba lagi kita di kendaraan umum gitu bersebelahan, terus tiba-tiba Dea, awkward lah Aneh nanti, sih. iya kan disangkanya mau nawarin asuransi atau bagaimana nih gitu kan, nggak gitu. Jadi pertanyaan dulu kayak misalnya kalau di depan kita ada satu show misalnya, bagus ya Mbak bajunya, suka nggak Mbak bajunya? Iya aku suka. Oh iya aku juga suka. Oh ya namanya siapa? Oh. Jadi ada Lebih natural ya. Iya, Iya, dan iya. nggak harus langsung jump into perkenalan. Gue harus tahu namanya dia. Bahkan ketika basa-basi, nggak tahu nama tuh kadang wajar. Karena ketika lagi basa-basi Iya. terus lupa kenalan. Oh iya, Lupa kenalan. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa sebenarnya. Itu kalau orang Iya. baru. Tapi kalau misalnya kita sama orang yang udah kita kenal, ada beberapa level yang kadang aku tawarkan ke teman-teman. Yang pertama adalah basa-basi level 1 yang biasa kita lakukan. Udah makan belum Pak? Bu, macet ya Bu tadi kesini. Oke. Kadang jawaban yang kita sendiri udah tahu jawabannya, tapi keberanian kita untuk nanya itu yang harus kita hargai kan. Level 2 itu biasanya kalau udah kenal kita sama orangnya, kita bisa observasi dulu apa yang lagi dia kerjain belakangan ini. Hobi dia nih lagi apa, lari kah? Atau misalnya olahraga padel kah? Atau Cawit kan? apa gitu, kita bisa apa nih yang bisa kita jadiin bahan pertanyaan gitu kan. Kayak, Bisa. Berapa hektar? Waduh. misalnya ya. Larinya. Larinya. Lapangannya Kuat berapa ya. hektar Bisa. lapangannya kan? Gitu. Luas lapangannya. Bisa. Itu kan bisa kita tanyain sebelum jump in tuh another conversation yang mungkin mau kita bahas gitu. Jadi bisa level 1 tuh memang yang biasa aja kalau sama orang yang sudah kenal. Level 2 kita bisa observasi dulu. Observasi, oke. Dan ini butuh niat ya Dok. Karena kan kalau kita butuh niat kayak misalnya, aduh dia ngapain ya, lihat status WhatsApp-nya kek, lihat sosial medianya kek, untuk jadi jembatan ngobrol ke pembicaraan selanjutnya. Contohnya, ibu yang anaknya habis diwisuda nih, Oke. di-upload ke status WhatsApp dia. Kita lihat, terus kita basa-basi tuh nggak harus selalu pertanyaan kan. Kita bisa kayak, Bu selamat ya Bu, kemarin anaknya udah diwisuda ya, alhamdulillah. Oh ya makasih loh. Nah ini bisa jadi tumpah nih si ibu. Nah ketika tumpah, jangan
sampai tidak mendengarkan. Oke. Atau jangan sampai bacot gitu, jangan. Karena tujuan kita tuh untuk tumpah itu. Iya. Ya ketika udah tumpah, kayak Dokter Andreas tadi bilang, raport untuk masuk ke pembicaraan intinya jauh lebih mudah. Nah apa sih sebenarnya kesalahan terbesar orang tuh pada saat lagi small talk, selain tadi ya ujuk-ujuk perkenalan gitu. Kadang-kadang nih ya kalau orang tuh small talks tuh kayak tadi gitu, udah curiga duluan. Tiba-tiba mau ngapain nih orang, mau nawarin asuransi nih kayaknya, mau MLM nih kayaknya. Orang tuh udah curiga duluan, jangan-jangan nawarin kupon nih, atau enggak tiba-tiba ini apa nanya skincare gua nih, jangan-jangan gitu. Kakak. Ya. Jadi Tahu. apa gitu? Jadi sebenarnya ya Dok, ini mungkin juga Kak Sora juga sering ngalamin ya. Kita tuh kan makin kesini tingkat kepercayaan kita sama orang itu makin menurun. Dulu kalau misalnya ada nomor nggak dikenal yang telepon kita, itu kita masih punya waktu untuk ngangkat, Yes. terus kita dengerin, kita kasih dia waktu ngomong, walaupun ujungnya kita tolak juga. Iya. Atau ada orang di jalan sebarin flyer, itu dia ngomong, kita masih mau berhenti dan diam untuk dengerin, walaupun kita tolak juga mungkin. Nah sekarang kan nggak, ada nomor yang nggak dikenal, telepon, scam. Gitu. Jadi memang tingkat kepercayaan kita pada orang lain, nggak tahu mungkin secara riset pun ada, itu lebih menurun gitu. Dan kalau misalnya apa sih kesalahan yang sering terjadi? Yang pertama, ketika menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif. Kayak, kemarin nyoblos siapa? Itu kan kayak sensitif ya gitu ya. Kayak ada mungkin yang udah tobat Iya, gitu juga kita nggak tahu. Yang kedua, ketika kita terlalu pasif. Ada loh orang tuh kadang ketika udah jawab pertanyaan tuh minta ditanya lagi kadang. Ya kan? Kadang dia jawabnya tuh bikin penasaran, tapi kita nggak nanya balik. Kita terlalu pasif, sayang. Atau malah kebalikannya, terlalu aktif. Oke. Ketika kita udah mau melakukan small talk, teman-teman udah berani nih, jagoan melakukan small talk, jangan sampai kita melempar pembicaraannya tuh kembali ke kita lagi. Oh ya aku juga gitu loh. Oh ya aku pernah Mbak gini. Kadang refleks itu kan ya. Ya itu refleks. Padahal tujuan kita kan raport. Iya. Kalau raport otomatis kita kembalikan lagi ke lawan bicara kita supaya kita dapat informasi yang justru jauh lebih banyak gitu. Jangan terlalu aktif, jangan terlalu pasif gitu. Oke, pertanyaan aku selanjutnya, gimana sih cara ngeprolong small talk? Kadang-kadang tuh kalau misalnya abis small talks nih, kita nanya nih, bajunya bagus banget, beli di mana? Thank you. Di Jepang. Klik gitu. Jadi gimana cara memprolong untuk selanjutnya gitu, kayak biar topiknya terus berkembang. Kalau aku sih selalu yang pertama, jeda tuh bukan musuh ya. Kalaupun dalam komunikasi, dalam public speaking gitu, justru kita tuh butuh sekali jeda juga untuk kita berpikir dan untuk lawan bicara kita juga digest the information juga. Gitu. Di small talk juga gitu. Ketika misal, ini kan waktu teman-teman small talk tuh jangan dianggap lagi podcast ya. Jadi kalaupun memang ada jedanya, respon dari lawan bicara kita tuh singkat, nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti harus panjang-panjang. Cuma memang bisa diminimalisir dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kayak contohnya tadi, ketika bajunya bagus, beli di mana nih Kak? Oh ya thank you, ini beli di Jepang. Aku pengen banget tuh ke Jepang. Kapan Kakak ke Jepang? Itu kan bisa sebenarnya. Tapi itu tetap butuh skill. Yang juga harus dilatih terus. Jadi menurut aku ketika memang ada jedanya, ada awkwardnya, nggak apa-apa, dinikmati aja jedanya. Kita juga bisa sambil mikir kok ke depannya mau nanya apa lagi nih. Atau kita juga bisa melihat, kayaknya memang nggak bisa dilanjutin. Itu juga dari jeda itu. Nggak harus dipaksakan ya. Nggak harus dipaksakan kok ya. So asik kalau gini gitu kan, berasa kayak kadang kita berasa ada orang yang ini nanya-nanya mulu tapi kayak malah nggak enak gitu. Semakin kita berjarak semakin dia ngejar. Iya. Oke, untuk di kamu deh, gimana cara kita untuk kayak menyudahi ketika ini tuh biar kayak udah selesai nih kayaknya gitu, kayak apa ya, menyudahi small talks gitu. Kita udah ngerasa kayaknya gue udah mau ngomong sama ini, berpisah gitu. Oke. Kadang-kadang tuh kita juga awkward ketika mau berpisah gitu sama seseorang gitu. Oke, ini kita sebagai yang ngajak ngomong atau kita yang diajak ngomong nih? Diajak ngomong ataupun yang ngajak ngomong. Sih ya. Ya paling enak adalah kita memang secara fair mendeclare gitu ya, kayak udah dulu, tapi kita baiknya memang ada agendanya. Udah dulu ya, aku perlu kemana dulu gitu. Sebenarnya keberadaan handphone itu cukup membantu sih. Ya, gitu, dengan kita kayak
ini atau kita bertelepon atau bentar ya aku perlu pergi dulu. Dan jangan anggap itu nggak sopan ya, asal kita ngomong dengan baik itu juga membuat jadi lebih mudah. Itu sebuah kayak ya cara untuk kita secara sopan mengatakan kita perlu menyudahi itu dulu. Begitu. Menurutku itu salah satu yang bisa dilakukan gitu. Dan ada baiknya juga kalau misalnya kita membawa, misalnya kan aku nyarankan orang untuk bawa buku deh kemana-mana. Yes. Ya kan? Jadi kita melakukan kesibukan entah dengan buku atau dengan sesuatu begitu. Nah kalau orang ini cukup punya emotional intelligence yang lumayan ya, nggak harus tinggi deh, yang lumayan, dia tahu kok bahwa orang ini mungkin lagi mencoba dunia sendiri. Dari hasil observasi kan Iya. pasti ya. Oh dia Nah, lagi ini. Tapi kadang-kadang kayak gitu malah ada yang lagi baca apa gitu. Nah, kita boleh cerita lagi gini ya, nih lagi seru nih gitu kembali. Nah, kalau ada terusan kayak gitu, boleh tuh untuk kita baru menggunakan teknik tadi kayak aku pergi sini dulu ya kemana gitu. Nah, itu juga salah satu cara yang cukup sopan kok. Karena kan gimana juga kita sebagai makhluk sosial, kita boleh untuk menolak orang, tapi kita tetap punya tanggung jawab bagaimana menyampaikan itu secara santun. Gitu. Oke. Kayak tadi Kak Dea itu menyampaikan kalau di kelasnya itu ada terkait dengan CV personal CV, personal yes. CV gitu. Trauma itu mempengaruhi nggak sih sama gaya bicara seseorang gitu? Tentu saja, trauma itu kayak course gitu kalau di CV kan. Ini course dari ibu saya selama 17 tahun. Ini gimana kagak jago tuh. Mommy issue and Iya. Daddy issue. Iya, ini Sibling issue. course bullying waktu SMA ya selama 3 tahun penuh gitu kan. Itu membentuk juga Iya, akhirnya kepribadian dan karakternya dia gitu. Dan untungnya CV bisa diupdate. Ya itu dia. Gitu. Jadi bukan cuma profesional CV-nya aja, tapi ya personal CV-nya juga bisa kok di-upgrade. Yes. Kalau dari sisiku, trauma itu sebenarnya adalah cara tubuh kita melindungi diri. Aku selalu ngomong kayak gitu kan. Misalnya, kalau dulu dia pernah mengalami bullying oleh kakak kelasnya waktu sekolah. Itu trauma buat dia. Dan tubuh dia jadi melindungi, seolah-olah bersumpah begini, aku nggak mau mengalami ini lagi. Jadi dia akan berusaha untuk menghindari hal seperti gitu. Sayangnya, senioritas sampai kapanpun bakal ada. Iya. Tapi akibatnya ketika dia misalnya di jalan ketemu dengan orang yang tampaknya lebih tua, langsung tuh traumanya muncul. Harus ngomong di depan orang yang lebih tua, yang lebih tinggi pangkatnya, langsung traumanya muncul. Begitu. Dan apakah ini juga dialami juga oleh klien-kliennya? Iya, mereka juga menganggap itu ada yang dibully di sekolah, betul banget tuh. Itu proyeksinya di dunia nyata juga banyak akhirnya ketika harus present ke atasan-atasannya, itu rasanya kayak menganggap ini dunia kelar nih. Padahal ketika dia bersosialisasi biasa itu oke-oke aja. Ternyata benar, rootnya tuh sempat ada salah satu peserta yang memang dia ketika di sekolah mengalami bullying, menjadi korban bullying sama kakak Kakak tingkatnya kelasnya. gitu ya, kakak kelasnya. Dan itu ternyata terbawa sampai hari ini. Dan tapi untungnya ketika di kelas memang coba yuk kita pelan-pelan untuk upgrade personal CV-nya. Walaupun nggak bisa sekali sekali kita melakukan journaling, melakukan ngobrol sama diri kita sendiri lewat jurnal terus beres, nggak bisa juga kan. Kita harus terus lakukan itu terus menerus gitu. Tapi itu nyata adanya dok, memang ada. Terus ada juga yang ketika kecil itu tidak pernah diberikan ruang untuk memilih. Contohnya semuanya serba diatur gitu ya. Dia menjadi anak yang penurut, dikasih label penurut, which is good gitu. Siapa sih yang nggak suka anak yang nurut gitu ya? Tapi ketika besar dia akhirnya menemukan bahwa dia susah untuk membuat pilihan. Padahal dia ada di posisi-posisi strategis, Yang C-level, justru yang making harus bikin decisions. decision. Dan dia diprotes sama timnya karena dia nggak bisa membuat pilihan secara cepat dan tepat. Nah itu kan jadi ngaruh ya dok, sampai ke dunia profesional ketika kita dewasa. Gitu. Oke, kalau kayak gitu kita masuk aja kali ya. Kita harus ngapain dan gimana? Masuk ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Terus kita lempar begini nih. Gitu. Semua orang, cuy. Dia dilempar. makan. Makan ya? Oh dilempar. Nah, Enggak, itu tipuan nih Andreas. Lihat Verano udah kayak Kayak setiap episode gitu mulu. tapi kena terus. Jadi kita mau minta potongan semangka dari masing-masing profesional nih, dari dari Dokter Andreas dan dari Kak Dea gitu. Oke. Kalau misalnya small talks itu penting, kita harus mulai dari mana dan langkah pertama apa yang paling sederhana untuk memulai small talks? Kalau dari kamu gimana cara Dari aku dulu atau menangani dari rasa Dokter Andreas takut dulu? ketika mau mulai small talks? Sip. Kalau dariku mungkin aku kepikiran 3 potong nih ya, 3 potong semangka. Potongan semangka pertama adalah kita sebaiknya punya bayangan dulu, desain. Kita mau menjadi orang yang seperti apa. Yes. Ya, jangan sampai kita berpikir aku harus jadi seperti si Kak Dea nih, ngomongnya cacicus. Itu versinya Kak Dea, gitu kan. Tapi belum tentu kamu harus jadi seperti itu. Jadi pertama kita punya bayangan, ideal versi kita tuh gimana. Yes. Paling nggak versi kita sendiri. Kedua,
adalah kita sebaiknya memang punya, kalau aku bilang tuh template. Ya, supaya memudahkan kita untuk bertanya. Aku sebagai medis pun dulu kami dilatih misalnya. Ini yang sering ya, ada seseorang misalnya kita ragu, ini apakah ibu ini hamil atau memang posturnya besar? Takutnya kalau kita nanya, Bu hamil berapa bulan? Ofensif ternyata buat dia kan? Yes. Nah, jadi akhirnya kami bisa come up with templates. Misalnya adalah kalau untuk medis gampang. Kita secara medis kan, Bu, kapan terakhir menstruasi? Oke. Jadi kalaupun dia lagi tidak hamil dia bisa menjawab, kalaupun dia hamil dia akan mengatakan, oh saya hamil dok, tetap kan, oh kapan menstruasi terakhir, tetap nyambung, begitu. Atau untuk pekerjaan, kami juga dulu kan biasa nanya kerjanya apa, tapi kalau dia misalnya nggak ada pekerjaan itu kan bisa jadi sesuatu yang mungkin dia Memalukan, malu. yes. Aku kan bertanya, oh aktivitas sehari-hari sekarang ngapain? Nah itu cukup netral tuh, karena kalaupun dia bilang, oh aku lagi cari kerja, tetap kan aktivitas juga. Yes. Ada yang bilang aku istirahat kemarin abis resign, itu kan juga jawaban juga. Jadi template tuh sangat ngebantu. Yeah. Nah ketiga, latih. Itu paling penting, dan kita tuh kalau misalnya di ilmu jiwa juga ada kayak hierarki kecemasan. Jadi kita nggak langsung nyuruh dia, oke sekarang kamu masuk Indonesian Idol nyanyi depan situ, enggak, gitu kan stres. Tapi kita kan nyuruh untuk bikin list dulu, paling nyaman gimana, oh mungkin ngomong dengan teman dulu, ngebuka untuk percakapan dengan teman lama yang udah lama nggak ngobrol. Terus bisa jadi, mungkin kayak tadi, kalau Daleva udah cukup berani, coba deh lagi nungguin bus stop, lagi nungguin Transjakarta, iseng aja komentarin, kuku misalnya, Mbak nail artnya bagus, di mana bikinnya? Aku menemukan ya, pasienku kalau pakai nail art, aku ngomongin nail artnya, itu langsung tumpah semua. Dan menurutku, aku pun pas ngomong gitu nggak basa-basi, maksudnya nggak yang omong kosong, Genuinely genuine. asking ya. Karena sebagai orang yang pernah dicobain nail art, menurutku itu susah. Jadi begitu ngeliat, nail artnya lucu banget sumpah, di mana bikinnya. Dan itu bagi dia tuh kayak apresiasi yang buat dia tuh jadi berani. Nah itu kan gabungan dengan template, dengan melatihkannya. Begitu, dan menurutku itu step awal yang udah cukup gitu untuk memulai. Kalau dari Kak Dea, tadi pertanyaan aku adalah kalau misalnya mau mulai small talks dan tetap bingung harus mulai dari mana, langkah pertamanya paling sederhana tuh apa? Jadi kalau aku ada 2 potongan semangka, tapi 1 potongan semangka dipotong kecil-kecil ya. Yang potongan semangka yang pertama itu, kalau mau mulai small talk tapi canggung, kita mulai dulu aja dari non-verbal communication atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh tuh maksudnya gimana? Kita kalau misalnya belum berani untuk ngajak ngobrol orang di depan kita, paling enggak kita beranikan diri untuk tersenyum. Sambil disertai anggukan kadang-kadang kan. Itu bahasa tubuh. Yang pertama, boleh tersenyum, boleh eye contact. Kadang nggak harus ngobrol juga gitu, ketika ketemu orang baru hanya tatap lalu tersenyum gitu. Yang ketiga, biasakan juga untuk memilih tempat duduk atau posisi-posisi berdiri yang strategis. Kalau mau latihan small talk ya jangan di pojokan gitu yang nggak ada orang. Ya mau latihan sama siapa? Tapi memang sengaja memposisikan diri di tempat yang mungkin agak banyak orang. Ketika ada banyak orang kan ada pilihan nih untuk berlatih sama yang mana gitu. Kita kalau mau latihan small talk tapi berdiri di tempat yang sepi atau duduk paling belakang, ya siapa yang mau kita ajak bicara? Itu potongan semangka yang pertama, yaitu bahasa tubuh. Potongan semangka yang kedua, ini yang paling sering aku ajukan ke teman-teman gitu, peserta trainingku, adalah talk with your ojol. Yes. Seberapa sering kita menggunakan jasa si ojol? Sering, ya kan? Kadang kita justru menghindari small talk sama ojol ini. Dapat dipahami, Yes. ya. Tetapi kalau kita mau latihan small talk, tapi kita nggak pengen punya komitmen dengan seseorang, kayak takut nih gue masih AIO gitu misalnya ya, latihan aja sama ojol. Karena mereka itu kan temennya siapa sih? Sesama ojol juga. Mereka mau curhat juga sama siapa? Kadang mereka bilang, Mbak, tapi kalau saya ajak ngobrol ojolnya tuh, ojolnya malah jadi ngomong mulu. Ya nggak apa-apa, karena pada kenyataannya kan building rapport itu yang kita mau. Betul. Orang terpantik terus untuk ngomong. Dan kita juga nggak pernah punya komitmen sama nih abang. Kadang 20-30 menit kita menghabiskan waktu sama dia, latihan nih di sini nih, pakai template yang udah kita siapin nih. Kadang kita nggak punya komitmen kan, mau kita tiba-tiba jadi dokter, mau kita tiba-tiba jadi banker, mau kita tiba-tiba jadi apa lagi, profesi-profesi yang sebenarnya bukan kita, tapi kita pengen latihan aja nih untuk ngobrol sama si abang ojol ini gitu. Itu sangat amat membantu gitu, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk abang ojol gitu. Itu dia, adanya low commitment itu jadinya membuat lebih aman lebih ya. aman, no pressure kan, karena kita mungkin nggak ketemu lagi sama abang ini gitu. Jadi mulai aja dulu ngobrol sama si abang ojolnya.
Menarik juga. Menarik ya. Gitu. Atau sebenarnya kalau kalian tuh ikutan klub bisa nggak sih? Kayak klub bisa. buku kayak gitu. Kayak mulai ikutan hobi gitu yang satu komunitas. Mungkin mulai dari hobi kayak gitu bisa ikut ini atau member gym ataupun apa. Kayak ikut ngobrol-ngobrol kayak gitu juga bisa kali ya. Itu juga bisa sih. Sekarang tuh kan kita mulai beralih segala sesuatunya yang digital tuh kayaknya orang-orang udah mulai sadar. Nggak tahu nih menurut dokter gimana. Ada istilah yang brain rot itu. Orang-orang udah mulai sadar bahwa gawainya tuh ternyata memperangkap dia jadi nggak kemana-mana. Benar. Akhirnya udah banyak orang-orang yang ikut klub-klub. Betul. Entah itu sesuai hobi kayak klub baca, atau bisa juga klub journaling ada, atau misalnya olahraga diri klub yang gak sama orang kenal siapa aja ikut, itu juga bisa dijadikan ajang untuk latihan basa-basi gitu. Seru sih menurut aku. Oke. Aku kemarin menemukan ini suatu postingan namanya itu adalah third place. Jadi kita hidup itu ada first place, second place. First place rumah, second place kerja. Kita butuh third place, tempat ketiga, di mana kita bukan di rumah dan bukan di tempat kantor, kerja. begitu. Iya. Bukan di sekolah, bukan di kantor. Di mana di tempat ketiga ini tadi kita bisa menjadi penengah untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Bisa jadi perpustakaan, mungkin bisa di klub baca, tempat olahraga, dan bagus memang kalau hobi ya, karena kan untungnya adalah kalau masuk di hobi yang sama, paling nggak topiknya udah jelas. Iya, interestnya sama. Iya. Terusnya sama, iya. Ya kan aku masuk ke komunitas pecinta Doraemon. Iya. Ya gue masuk nggak bakal tiba-tiba ngomongin tentang Hello Kitty lucu ya gitu kan, bingung gitu. Ini perasaan Doraemon. Aku bakal bisa ngeliat kayak aku baru beli ini lo kemarin nih Doraemon. Nah Yes. itu pun juga orang nggak merasa itu pamer atau apa karena lebih sesuai dan jadi itu juga mempermudah untuk muncul rasa amannya itu. Yes, benar. Gitu. Betul. Lebih bisa dimengerti juga ya. Betul, Iya, gitu kan. dan untuk mengurangi intensitas kayak kecurigaan nawarin MLM atau asuransi. Betul. Iya, karena minat kita sama nih. Nah, iya. Yes. Menarik. Dan aku mungkin mau ngingetin aja ya untuk kalian yang mau mencoba small talks ataupun kayak mencoba ya, kayak berinteraksi dengan orang baru, mungkin ya, ada yang perlu diingat adalah ada sesuatu yang kita bisa kendalikan dan ada sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sesuatu yang ada dari diri kita sendiri, itu bisa kita kendalikan, tapi respon orang itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Jawaban orang lain juga kita tidak bisa kendalikan. Jadi selalu diingat aja hal tersebut. Oke? Sekian aja mungkin podcast Ruang Tunggu hari ini, dan kita di bahasan kedua ini part 2. Mau ikutan part 2 nggak? Mau dong, please banget, ini soalnya seru banget. Nah, 2 periode. Dearis kita gitu. Takut. Iya. Garuk-garuk. Nah, di part kedua ini aku pingin ngebahas tentang kalau tadi cara berbicara, kalau sekarang ada cara mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik itu seperti apa? Tertarik? Jadi jangan lupa di subscribe dan dinyalain juga tombol notification-nya, jadi kalian gak ketinggalan sama informasi-informasi dari Pod Ruang Tunggu. Jangan lupa juga di follow Instagram Pod Ruang Tunggu di @pod.ruangtunggu dan Instagram Dr. Andreas di @Dreamon. Instagram aku di @littlestora. Dan kalian kalau tertarik untuk mengembangkan diri, untuk menjadi lebih percaya diri, diikutin juga sosial medianya Kak Dea di @deariskita. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa juga nih kalian kalau misalnya yang tertarik dengan pembahasan kita hari ini, itu juga ada dibahas di bukunya Dr. Andreas yang Potongan Semangka. Terutama di bagian narasi ya. Itu di bab berapa? 3 ya. Awal-awal 3 tuh. Bab 3 yang tentang label dan narasi. Kalau narasi itu biasanya diberikan oleh orang lain, tapi yang dibelikan oleh orang lain, tapi kita yang memutuskan untuk menyimpannya atau membuangnya. Oke, kalau kayak gitu selamat menunggu Ruang Tunggu, karena di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Ceklek. Oke, dadah. See you in part 2.